Halo, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi, khususnya bagi teman-teman TPB ITB. Yuk kita lanjutkan tutorialnya di tutorial 2 fisika dasar 2A di ITB, bagian soal nomor 8. Ini tentang kapasitor, teman-teman ya. Nah, jadi ada sebuah baterai kemudian dihubungkan dengan C1, kapasitor 1. Nah, kemudian mula-mula ya, pada mulanya si saklar ini dihubungkan ke kiri. Jadi saklarnya dihubungkan ke S, ke sini, ke titik ini. Nah, gini. Jadi nanti si muatan ya si baterai akan mengisi di C1 aja si muatannya. Ke sini tidak ada aliran, tidak ada aliran muatan ya, karena S-nya saklarnya dihubungkan dengan C1 saja. Nah, sehingga mencapai sebuah kesetimbangan. Nah, yang kemudian setelah kesetimbangan terjadi, katanya saklarnya diubah dan dihubungkan dengan sisi kanan. Nah, jadi si saklarnya saya pindahkan ke sini. Nah, ke sini, dihubungkan ke sini ya. Nah, sehingga akibat saklar dihubungkan ke sini, baterai terputus. Nah, sehingga aliran muatan itu akan terjadi di C1, C2, C3, aliran muatannya ke sini semuanya. Oke. Nah, dan terjadi kesetimbangan lagi katanya. Kembali tercapai kesetimbangan. Pertanyaannya adalah berapa muatan listrik pada kapasitor 1? Muatan di sini berapa katanya setelah kesetimbangan yang kedua ya. Nah, teman-teman, hukum kekekalan energi tidak bisa kita pakai di sini ya. Karena saat kesetimbangan itu ya, saat kesetimbangan energinya ada yang hilang, teman-teman ya. Energi nanti yang hilangnya berupa panas gitu ya. Jadi energinya hilang gitu ya, terdistorsi. Jadi energinya ada yang hilang. Oke, saya tulis menjadi sebuah panas gitu ya. Kan nanti kapasitor itu panas, teman-teman. Kemudian ada juga menjadi sebuah gelombang radio ya. Ada suara apa gitu. Nanti menjadi sebuah gelombang radio. Nah, sehingga kekekalan energinya tidak bisa kita pakai. Kekekalan energinya tidak bisa kita pakai. Ini tidak dipakai. Tidak dipakai. Nah, berarti kita memakai hukum apa? Hukum kekekalan muatan, teman-teman ya. Karena muatan itu kekal. Jadi yang kita pergunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah kekekalan muatan. Nah, ini ada dua kasus, teman-teman, dua keadaan. Yang pertama, kita geser si saklarnya ke kiri. Nah, jadi saat saklar digeser ke kiri ya, saat saklar ke kiri. Nah, gitu. Nah, jadi muatan pada saat, jadi kata kuncinya adalah Q muatan total ya, Q total saat saklar di kiri gitu kan, sama dengan muatan total saat saklar dipindahkan ke kanan. Nah, ini ide kuncinya ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, saat saklar ke kiri, nah berarti muatan totalnya adalah hanya tinggal C1 sama V baterai. Berarti C1 dikali V baterai. Berarti berapa, teman-teman? C1 nya 10 mikro. Oke. Dikali V nya 10. Nah, berarti 100, teman-teman. Jadi 100 mikro kolom. Nah, ini adalah muatan totalnya. Q total saat di kiri. Nah, sekarang kalau saat saklar di kanan, itu sebenarnya muatannya adalah 100 juga, teman-teman. Ya, muatan ininya 100 juga. Oke. Jadi kalau saat saklar di kanan, nah berarti Q-nya adalah kita jumlahkan, ada tiga. Ada Q1, ada Q2, ada Q3. Ini nanti 100 mikrokolom, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat bahwa C2 sama dengan C3 itu adalah 20 mikrofarad. Sedangkan C2 dan C3 itu disusun paralel. Jadi C2 dan C3 paralel ya. Kalau paralel itu berarti apa?
tegangannya sama, berarti V2 sama dengan V3. V itu apa? Q per C ya. V itu Q per C. Berarti Q2 per C2 sama dengan Q3 per C3. Karena C-nya sama ya, C-nya sama tuh 20. Berarti Q-nya juga sama. Berarti Q2 sama dengan Q3. Nah, berarti kita bentuk dalam Q3 semua ya. Berarti ini Q3 ditambah Q3. Nah, sekarang tinggal Q1. Nah, coba kita lihat V1 itu kapasitor 1 itu paralel dengan C3. Dengan C2 juga sama aja ya. Berarti V1 sama dengan V3. Karena kita mau dalam bentuk Q3, jadi saya ubah ke Q3. Q1 per C1, Q3 per C3. Nah, C1-nya berapa? 10, C3-nya 20. Jadi saya tulis Q1 per 1, Q3 per 2. Nah, jadi Q1-nya Q3 per 2. Jadi di sini adalah Q3 per 2. Nah, jadi ini 2 ditambah setengah. 2 setengah ya, atau 5 per 2. 5 per 2 Q3 100 mikrocoulomb. Nah, berarti Q3-nya berapa? Jadi Q3-nya adalah 200 dibagi 5 ya. 200 dibagi 5 itu sekitar 40 mikrocoulomb. Sedangkan pertanyaannya adalah muatan listrik pada kapasitor 1, berarti Q1 teman-teman. Berarti Q1 adalah tadi apa? Q1 adalah Q1 adalah Q3 dibagi 2. Nah, gitu ya. Q3-nya 40 dibagi 2. Jadi berapa? 20 mikrocoulomb. Ini jawabannya teman-teman. Nah, jadi muatan pada kapasitor 1 adalah 20 mikrocoulomb. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pembahasan nomor 8 bagian soal. Nomor 9 dan 10 teman-teman coba ya, mudah kok. Nah, kalau kesulitan teman-teman untuk mempelajari tutorial ataupun materi-materi di dalam TPB, kalkulus ya, tutor 9 gitu, atau kimia dasar gitu, dan fisika dasar pun, fisika B, kalkulus B, kimia B, yuk segera join bersama Mescek. Nanti teman-teman akan mendapatkan banyak manfaatnya setelah mengikuti dengan Mescek ya. Saya tunggu di Mescek ya. Salam berfisika.com.